Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur, insya Allah umur kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dimanapun Anda berada, perlu saya sampaikan, kita yang masih hidup ini harus banyak bersyukur. Ya tidak usah dibantah, saya masih punya utang banyak kok bersyukur, jangan dibantah itu. Karena Allah memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita yang masih hidup ini diberikan 2 kesempatan. Kesempatan yang pertama kita bisa memperbanyak baca istighfar, kita bisa bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Kesempatan yang kedua, Allah masih memberikan kesempatan yang masih hidup ini bisa beribadah, bisa berbuat baik, bisa membaca Al-Quran, bisa beramal, bisa apa saja kebaikan. Itu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran itu ya yang artinya seperti ini, orang yang sudah meninggal di alam kubur adalah semuanya berdoa ingin dikembalikan di dunia walaupun sebentar dia akan beramal. Oleh karena itu, ayo waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pergunakan untuk mendekatkan diri, untuk beribadah, untuk beramal baik, untuk membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua sholawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Semoga kita semuanya yang biasa membaca sholawat ini besok kelak mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat, terutama di akhirat. Ya kalau di dunia ini bisa artinya ya mendapat pertolongan tetapi terutama besok kelak di akhirat. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang banyak baca sholawat, besok akan dekat denganku." Itu adalah Nabi Muhammad. Oleh karena itu sekali lagi semoga kita semuanya besok mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjawab ya pertanyaan teman-teman mengenai sholawat ATM. Ada yang menanyakan seperti apa kami yang tidak punya ATM. Kemudian ada juga yang bilang bahwa saya sudah nyelawati ATM ternyata ATM saya tetap kosong dan lain sebagainya. Namun sebelumnya teman-teman dimanapun Anda berada saya doakan. Semoga kawan-kawan semuanya sehat walafiat, panjang umurnya, diberikan umur yang berkah, istiqomah ibadahnya, tentram keluarganya, dimudahkan rezekinya, dilunaskan hutangnya. Amin amin ya robbal alamin. Ya teman-teman jangan bosan. Yang sekarang baru mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah hutang piutang itu adalah semuanya ujian. Oleh karena itu ayo perbanyak berdoa. Ya perbanyak berdoa. Jangan dibantah saya sudah berdoa terus tidak diijabah. Semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikabulkan di dunia berarti disimpan besok diberikan di akhirat. Kalau tidak diberikan di dunia dan tidak diberikan di akhirat, dia adalah untuk menghapus dosa-dosa kita, subhanallah. Maka semua doa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di dalam Al-Quran disebutkan ya, doa ini adalah merupakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku dan akan aku kabulkan. Nah, oleh karena itu ayo ditulis di kolom komen doa-doa yang terbaik, jangan lupa ditulis sholawat terlebih dahulu.
Ya teman-teman ya, semoga, semua kesulitannya, doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kita lanjutkan dari materi tadi ya, bagaimana cara menyolawati ATM tadi. Yang benar itu seperti apa? Yang perlu diketahui bahwa ya, walaupun kita nyolawati ATM nanti, ya perlu diketahui bahwa usaha ikhtiar kita, ikhtiar bumi kita, bekerja, berdagang, bertani, pegawai, dan lain sebagainya tetap tidak ditinggalkan, malah semakin rajin, semakin giat berusaha, itu ya. Maka bagaimana cara nyolawati ATM yang benar? Yang pertama, kita siapkan ATM. Kita siapkan ATM, yang kedua adalah afirmasi, yaitu menyatakan berdoa, "Ya Allah, berikanlah, isikanlah ATM saya sebanyak umpama 100 juta." Itu namanya adalah afirmasi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, "Ya Allah, saya memohon isikanlah uang 100 juta kepada ATM kami." Itu namanya adalah afirmasi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan memohon kepada ATM. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah kita membayangkan. Yang namanya adalah sesudah afirmasi, kita adalah visualisasi. Membayangkan, merasakan, menggambarkan seolah-olah ya, doa kita, afirmasi kita sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ATM kita tergambar sudah masuk uang 100 juta di ATM kita. Itu yang selanjutnya ya. Jadi sudah merasa sudah dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, nah, yang ketiga sesudah apa itu afirmasi dan visualisasi, kemudian yang ketiga adalah tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca sholawat dengan memegang ATM di sebelah kanan, ya. Boleh ATM-nya diletakkan di depan kita, membaca sholawat sebanyak-banyaknya, bebas sholawatnya, bisa sholawat Jibril, bisa sholawat Sajaratin Nuhud, sholawat yang Anda bisa sebanyak-banyaknya. Kemudian ini bisa dilakukan berulang kali ya, dengan istiqomah, insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat dan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, ATM kita bisa terisi dari hasil kita dagang, terisi dari kita bertani, dari kita berkebun, dari kita bisnis, dan lain sebagainya, mendapatkan keberkahan dan sudah terisi di ATM kita. Bisa juga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keajaiban ya, terdapat di ATM kita yang tidak kita ketahui siapa yang mengirim. Itu bisa juga. Nah, oleh karena itu kepada sahabat-sahabat semuanya ya, lakukan itu dengan istiqomah. Nah, dengan istiqomah, dengan terus-menerus, sewaktu ada kesempatan, yang kesempatannya malam ya malam, yang kesempatannya umpama selesai sholat tahajud, laksanakan terus sebanyak-banyaknya, sekemampuan kita. Kita tetap bekerja, bukan berarti kita berpangku tangan, bukan. Tetap bekerja, semakin rajin kerjaan kita apapun profesi kita. Nah, itu yang perlu diingat ya. Jangan ditunggu-tunggu, artinya dilaksanakan dengan ikhlas, dengan tawakal kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas,
dengan sabar, insya Allah ATM kita akan selalu ada isinya, tidak kosong. Ya, demikian semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan jangan di-skip nonton videonya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah seluruh doa-doa kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.